Sampai ke satu titik makin dewasa, makin belajar, saya mengerti bahwa oh iya ya, level pemikiran orang nggak ada yang sama, kesadaran orang juga nggak ada yang sama. Itulah kenapa perlu ada grade dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Oke? Berarti ini harus mencakup level yang paling rendah nggak? Yes. Di mana level yang paling rendah, paling simpel adalah menggunakan sistem yang namanya punish and reward. Itulah yang disebut dengan surga dan neraka. Buat orang-orang di level bawah, quote and quote ya, ya udah, pokoknya kalau kamu menjalankan ini, kamu dapat pahala. Kalau kamu menjalankan ini, dapat dosa, nanti kamu dapat hadiah. At least ada transaksional dulu. Iya. At least dengan transaksional, dia terbiasa dulu dengan rutinitas agamanya. Which is itu good start lah gitu. Tujuan orang beragama itu kan adalah untuk bisa mengenal dirinya dan mengenal Tuhan ya, benar nggak? Yes, tuh. Itu bicaranya kan personal ya. Ya. Nah sebenarnya orang yang berspiritual, ada nggak orangnya untuk dia meningkatkan spiritualitas, ada jalan yang dia lewat agama dulu, Ya. baru dia spiritualnya meningkat. Ya. Ada juga dong sebenarnya orang yang tidak beragama, Ya. dia langsung ke spiritual, Ya. dan spiritual juga meningkat, ada dong. Memungkinkan. Karena itu kan personal kan. Personal, betul. Ya, setiap orang kan punya jalan masing-masing. Betul, betul. Makanya saya selalu bilang bahwa urusan agama tuh harusnya jadi urusan privasi sih. Oke. Urusan aku sama Tuhan gitu. Iya, mau dia pakai cara apapun. Mau ya. dia pakai cara apapun. Yang penting dia bisa lebih mengenal dirinya dan dia bisa mengenal Betul. Tuhannya ya. Betul. Karena saya selalu analogi gini kok. Ya sekarang kan lagi marak banget ya, gampang banget mengkafirkan orang. Mengkafirkan tuh menerakakan. Pokoknya di luar Islam kafir. Di luar kelompokku bid'ah. Di luar Haram gitu ya. haram. Iya. Pokoknya itu kafir aja gitu. Nah saya selalu kasih analogi gini. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita pengen sehat. Olahraga ya? Iya. Apa olahraganya? Berenang sama gym. Berenang ya? Iya. Oke. Koleo berenang karena pengen sehat. Iya. Ya. Saya lari Iya. karena pengen sehat. Iya. Berarti saya mau lari, Koleo mau berenang, tujuannya sehat. Sehat. Nggak bisa dong pelari mengkafirkan perenang. Oh iya. Iya. Kafir loh. Kenapa? Yang bener gua. Oh, saya bilang haram loh. Nah, haram loh gitu. Kan yang bener gua. Lah, Iya. kan tujuannya sehat ya. Iya betul. Maka mau lewat renang, mau lewat basket, mau lewat mana, Iya. tujuannya sehat. Oke. Nah, tetapi karena ini dibangun oleh ada ego community, sehingga dengan ego community ini terbangunlah kotak-kotak bahwa ya namanya mayoritas kan pasti begitu kan. Bahwa ya nggak usah beda agama lah, kalau seagama, beda mazhab bisa berantem loh. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu kelompok tertentu. Oh aliran. gitu. Aliran. Oh, aliran A, aliran. Oh iya iya. Masih paham. Ya. Mazhab itu kayak misalnya penganut apa namanya? Misalnya. Iya. Di Islam tuh ada gerakan sholat. Oke. Ada yang sholatnya tuh gerakannya begini, ada gini-gini. Oh, maksudnya itu apa? Lagi sholat tuh kan ada nanti kalau Jarinya maksudnya apa? nanti kapan-kapan ikut saya sholat ya, nanti saya ajarin. Jadi ada sholat tuh di gerakan terakhir tuh ada atahiyat tuh gini lah kira-kira. Iya, oke. Ya kalau di ritual tuh ada gini, ini. Ada satu iya. ritual gitu. Iya. Nah, ada penganut yang gerakannya itu begini. Oke. Ada penganut yang gerakannya tuh bukan hanya gini tapi digerak-gerakin. Apanya yang digerakin, Mas? Jarinya. Badannya. Jari. Jarinya. Hah. Jadi ada Baru tahu saya. Baru tahu ya? Iya. Ya. Nanti cari di YouTube tutorial sholat khusyuk. Oh iya, oke. Nah, nanti ada. Iya. Kalau mau diikutin boleh sih sekali-kali ya, biar ngerasain gitu. Nah, itu kan perbedaan ginilah. Iya. Berenang. Iya. Oke. Gaya punggung, gaya bebas. Iya. Itu kan gaya. Iya. Ada penganut gaya bebas, ada penganut gaya kupu-kupu. Iya. Yang benar yang mana? Ya, dua-duanya Nah, benar. Iya, nggak ada yang salah. bagi penganut mazhab gaya bebas, kupu-kupu salah. Bagi penganut mazhab kupu-kupu, Iya. gaya bebas salah. Oke. Sampai segitunya coba. Iya. Padahal dua-duanya berenang di kolam renang yang sama, Iya. tujuannya sehat, beda gaya, berantem. Oke. Dahsyat nggak coba? Betapa yang namanya konteks egosentris dalam konteks yang namanya belief system, itu bisa menciptakan konflik gitu. Oke. Padahal mau kamu kupu-kupu kek, mau kamu gaya bebas kek, sehat ujungnya. Iya. Betul nggak? Betul. Yang penting berenangmu membuat kamu sehat. Sama halnya, sholatmu, yang penting utamanya adalah membuat kamu tidak korupsi, nggak julid, nggak ngegosipin orang. Gitu. Nah sekarang orang yang rajin sholat tapi tetap korupsi, berarti dia tidak menjadikan sholat
untuk memperbaiki spiritualitasnya gitu. Mm-mm. Untuk tidak memperbaiki kualitas kemanusiaannya gitu. Mm-mm. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang ya. Oke, sekarang kita bahas yang tentang spiritual nih. Hmm. Ada orang yang ada nggak orang, ya mungkin aja ada ya. Ada orang nggak awalnya dia berspiritual dulu, dia tidak beragama nih. Hmm. Tapi ketika dia berspiritual, ternyata dia memeluk salah satu agama gitu. Ya. Atau bisa juga Ya. dia semua agama ya dianggap baik segala Ya. macam. Bisa dong. Bisa. Karena iya. kalau memeluk satu agama, misalnya mau kawin. Iya. Nah, kan kalau mau kawin harus agama nih. Iya. Nah, bisa tuh. Bisa. Iya. Jadi maksudnya si agama ini adalah sangat gini. Ada orang dengan agama mencapai titik spiritualitas. Ada orang nyampe dulu baru beragama. Ada orang nyampe tanpa agama. Itu kemungkinannya sangat eksponensial banget gitu. Oke. Gitu. Nah, buat saya karena ini urusan privasi, yang saya selalu bilang bahwa setiap orang adalah selalu dengan sesuai kenyamanannya. Kayaknya akan lebih asik deh kalau nyamanmu di mana ya udah, nyamanku di mana ya udah. Tapi kita sebagai sesama manusia aja udah gitu. Kita nggak usah ngelihat kamu agamanya apa, aku agamanya apa, kamu nyembah apa, aku nyembah apa, kamu sholat atau enggak, kamu ke gereja atau apa. Yang penting kenyamananmu lakukan dengan nyamanmu, tapi keluar dari ritual atau dari agamamu, kita bisa sama-sama saling kerjasama dalam welas asih gitu misalnya. Oke. Nah, kalau kita bicara agama ya, agama itu kan selalu ngomongin tentang surga neraka, Ya. masuk neraka jahanam atau apalah ya. Ya. Nah, tapi kalau orang yang berspiritual itu tuh jarang banget ngebahas tentang yang namanya surga neraka sih. Oke. Nggak ada, karena spiritual itu esensinya adalah dia mengenal, lebih mengenal jati dirinya sama Tuhannya gitu. Oke. Jadi ada ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau Ya. kita bicara spiritual kan ada juga masuk yang namanya hukum semesta juga ya. Betul. Kalau Kang Abu tuh masih percaya gak sih dengan sudah di fase ini tuh tentang surga neraka dan segala macam gitu? Oh ya, gini, ini bukan urusan percaya sih sebenarnya. Iya. Gini, kita perlu menyadari bahwa semua yang nyampe ke kita itu narasi. Semua narasi. Narasi. Ya, oke sih. Cerita Ya, kan? Bener. Ada orang di atas mimbar, nanti masuk surga, dijanjiin orangnya, yang ngomongnya belum pernah. Iya. Bener nggak? Iya. Menjanjikan sesuatu yang bukan punya dia lagi. Iya. Ditakut-takutin dan seterusnya gitu. Iya. Nah, tapi kan yang berpikir gini, itu kan nggak banyak kok. Yang berpikir gini tuh. Yang berpikir kritis, yang berpikir mempertanyakan, yang berpikir untuk lebih dalam, itu nggak banyak. Karena kebanyakan ya manut. Ngikut aja udah. Pokoknya kebanyakan gitu ikut, terkontrol gitu kira-kira. Kalau dalam distribusinya konteks yang namanya kurva manusia, ada kurva X di sini, anggap aja ya, ada wilayah X, ada wilayah Y. Kebanyakan itu yang 80% itu yang manut-manut tuh yang di sini nih. Makanya yang menggunakan akal tuh nggak banyak. Oke. Gitu. Makanya sisanya pasti ikut-ikutan. Iya. Nah, itu terjadi lah secara statistik ya. Nah, sekarang kembali nih. Saya termasuk orang yang tidak nyaman di wilayah tengah. Kenapa? Karena saya pasti banyak nanya. Kalaupun surga, neraka, oke, A, B, C, oke lah. Pertanyaan saya waktu itu, ya, ini personal dulu ya. Nenek saya tuh Kristen. Ya. Dan kebetulan ibu saya kawin sama orang Islam, jadi Islam, saya akhirnya jadi lahir Islam. Saya dapat pemahaman bahwa di luar orang Islam pasti masuk neraka. Dogma tuh. Iya. Jadi dari kecil saya udah dapat di luar Islam neraka, di luar Islam neraka, udah. Di dalam hati, nenek gua neraka dong. Ya kan? Oke. Tapi saya ngelihat keseharian nenek saya, baiknya luar biasa. Nolong orang, ngebantu orang, pokoknya top aja udah. Bertentangan nih sama nurani saya. Masa sih orang sebaik ini gara-gara agamanya Kristen masuk neraka gitu? Saya komplain sama guru ngaji saya. Kan nenek saya, ya dia bilang, ya mungkin kebaikannya tapi dia belum dapat hidayah. Lah saya tanya tahu dari mana dia dapat hidayah atau enggak gitu. Iya, oke. Betul nggak? Betul. Berarti kan dia ngejudge. Iya. Berdasarkan apa? Berdasarkan narasi yang dia dapat dari sebelumnya. Iya. Berarti kan korban narasi kita semua. Iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak pernah selesai. Sampai akhirnya sekarang research, karena saya perkuat dengan data, dengan research, saya tuh belajar dari mulai level apa, misalnya, let's say tasawuf saya belajar. Saya pernah ke Vatikan untuk belajar Katolik. Saya belajar Hinduism, saya belajar Vedanta. Semua saya belajar. Oke. Karena saya pengen tahu gitu. Bagaimana orang menjelekkan sesuatu yang dia nggak tahu apa yang dia jelekin. Contoh, kamu jangan baca Injil. Kenapa? Wah, Injil tuh gini-gini ya. Terus saya nanya, pernah baca nggak? Enggak sih, gitu. Gimana?
ngejelekin sesuatu yang kamu bahkan nggak tahu apa yang kamu jelekin gitu. Logikanya, aku bisa membandingkan ketika aku tahu dua-duanya. Makanya saya belajar gitu ceritanya. Nah, singkat, ini kita ngomong surga neraka ya, Iya. nanti leads ke situ gitu Oke. ya. Nah, singkat cerita dengan pertanyaan-pertanyaan kritis saya mempertanyakan surga, neraka, akhirat. Quran ngomong, gunakan akal. Berarti kan harus banyak nanya. Tapi kalau saya nanya sama guru saya, udah kamu nurut aja. Lah gimana sih gitu. Bertentangan nih ceritanya. Nah, sampai ke satu titik makin dewasa, makin belajar, saya mengerti bahwa oh iya ya, level pemikiran orang nggak ada yang sama, kesadaran orang juga nggak ada yang sama. Itulah kenapa perlu ada grade dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Oke? Berarti ini harus mencakup level yang paling rendah nggak? Yes. Di mana level yang paling rendah, paling simpel adalah menggunakan sistem yang namanya punish and reward. Itulah yang disebut dengan surga dan neraka. Buat orang-orang di level bawah, quote and quote ya, ya udah, pokoknya kalau kamu menjalankan ini, kamu dapat pahala. Kalau kamu menjalankan ini, dapat dosa. Nanti kamu dapat hadiah. At least ada transaksional dulu. Iya. At least dengan transaksional, dia terbiasa dulu dengan rutinitas agamanya. Which is itu good start lah gitu. Tapi di level tertentu, yang saya sadari bahwa, oh iya ya, ternyata ngomongin surga dan neraka buat saya sekarang, surga dan neraka itu bukan letak geografis gitu. Tapi letak di mana frekuensi aku ada di mana. Kalau saya ada di frekuensi rendah, stres, depresi, bete, julid, marah, apatis, dan lain, aku lagi di neraka nih. Karena ternyata itu urusan jiwa. Tapi kalau aku lagi happy, lagi nerima, lagi relax, itu aku ada di surga gitu. Oke, berarti surga dan neraka itu bukan lokasi tapi kondisi ya. Kondisi, bukan letak geografis gitu. Oke. Pada pemahaman ini. Oke. Tapi kan pemahaman-pemahaman ini yang tadi saya cerita, yang paham-paham ini mungkin cuma 1-2%. Oke. Yang mayoritasnya ngerti bahwa itu adalah letak geografis gitu. Oke. Nah, dengan di fase sekarang, Kang Abu udah nggak pusing ya? Nanti setelah meninggal tuh mau kemana atau segala macam itu udah nggak pusing atau gimana? Atau memang sudah tahu akan kemana atau jadi apa atau gimana? Ya, buat saya sekarang Mas, Koleo, sorry ya, Iya. besok tuh nggak ada sih. Besok tuh nggak ada gimana Mas? Future tuh nggak ada gitu. Nanti tuh nggak ada gitu. Oke. Karena yang ada tuh cuma saat ini. Oke. Jadi saat ini lagi. Ya, kalau Iya, pernah betul. Besok tuh nggak ada memang. ya, Iya. kalau kita belajar dari angkot ya, Iya. hari ini bayar, Iya. besok gratis. Oh iya benar. Iya. Hari ini bayar nggak? Heeh. Bayar. Iya. Besok? Gratis. Enggak dong, kan besok juga hari ini. Oh iya benar. Iya. Benar nggak? Iya. Berarti besok ada nggak? Iya. Nggak ada lah. Nggak ada. Selalu semuanya hari ini. Berarti pertanyaannya kalau hidup hanya di hari ini, ngapain pusingin nanti gitu? Iya. Oke. Makanya guru saya ngomong gini nih. Iya. Ini guru saya ya. Iya. Dia ngomong gini. Salah satu kriminalitas tertinggi itu mengatakan bahwa akan ada tempat yang lebih baik dari saat ini. Maka orang mencari di situ terus. Tapi dia tidak menghidupi hari ini. Makanya, udah yang penting di dunia ini sekarang kere, yang penting nanti di akhirat akan kaya. Nggak bisa lah. Karena nanti itu adalah hukum tabur tuai apa yang kita lakukan hari ini. Iya. Gitu. Sehingga ketika orang sudah kabur dari saat ini, karena dengan iming-iming nanti, balik lagi kepada keyakinan, terserah ya. Ini sih saya ngomong bicara dalam konteks semua kembali kepada keyakinan. Tetapi dalam perspektif subjektif saya sekarang, kalau tadi pertanyaannya, pusing nggak nanti gimana? Buat saya, itu hal yang sudah tidak, sudah tidak mengganggu dalam tanda petik. Karena saya menyadari bahwa hidup itu cuma di sini sekarang saat ini. Oke. Gitu. Karena tidak ada kehidupan yang lain, kecuali now. Gitu. Oke, keren. Nah, kalau kita bicara spiritual kan, sekarang kan lagi rame nih yang ngomongin tentang spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Itu kalau menurut yang Kang namanya Abu, itu jualan sih sebenarnya. jualan Jualan itunya. spiritual. Nah, kalau menurut Kang Abu tuh apa sih bedanya orang yang lagi jalankan spiritual atau ada orang yang ngalamin spiritual awakening tuh ada perbedaan kah atau sebenarnya sama aja atau itu hanya bahasa marketing atau gimana? Ya, saya mungkin akan menyederhanakan gini. Iya. Titik inti spiritual adalah transformasi. Saat kamu asalnya pelit jadi nggak pelit, itu spiritual. Itu berspiritual. Itu berspiritual. Oke. Saat asalnya kamu pemarah banget, sekarang nggak terlalu marah-marah banget, that's spiritual. Oke. Kalau orang lagi punya duit, terus tiba-tiba bokeh, itu berspiritual. Itu namanya suwe. Apa
apes gitu ya. Apes. Oke, pokoknya dari yang nggak baik jadi baik itu berspiritual. Tumbuh jiwanya tumbuh gitu. Jiwanya tumbuh. Berarti kan kalau orang jiwanya tumbuh, indikator parameter orang yang berspiritual, kalau saya gambarkan analogikan gini. Kayak kita lagi naik gunung, Oke. pakai mobil kap terbuka, kita duduk di belakang, tapi kita ditutup matanya. Kita nggak tahu arahnya, tapi semakin naik ke atas gunung, semakin adem. Nah, indikator parameter orang yang berspiritual, hidupnya tuh semakin adem. Semakin tenang. Semakin tenang. Meskipun bukan berarti nggak punya masalah. Iya. Tapi rileks buat dia. Semakin banyak berserah konflik. nggak? Ikhlas masuk dong ya? Oh, Semakin pasti. berserah, ikhlas. Pasti. Artinya, semakin dia berspiritual, semakin dia nggak pernah komplain dengan kenyataan hidupnya. Semakin dia menerima realitas hidupnya. Oke. Gitu. Jadi, berspiritual tuh bukan ya sorry ya, sekarang kadang-kadang spiritual tuh dikit-dikit beda sama kehaluan-kehaluan yang dalam konteks ya, sekarang kayak ke mistism lah gitu ya. Berbicara bahwa spiritual jadi kuat ditonjok gitu misalnya. Atau sakti. Jadi sakti gitu. Atau bisa terbang gitu. Iya. Burung juga bisa ya. Tapi buat saya, orang yang makin spiritual adalah orang yang memiliki kualitas dia mampu lebih memaafkan daripada sebelumnya. Oke. Dia mampu lebih menerima dan dia mampu lebih mengontrol amarah dan egonya gitu. Oke. Konteksnya adalah kembali kepada bagaimana dia bisa lebih menenangkan dirinya dalam setiap kondisi gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ada perbedaan nggak sih orang yang berspiritual di fase awal, di fase ya paling di fase bawah, sama di fase menengah, sama di fase tinggi gitu? Ya. Maksudnya Perbedaannya. karakter-karakternya atau perbedaan-perbedaannya itu Ya, orang bisa spiritual di fase dijelasin. yang paling rendah, Iya. itu rajin bikin quotes di status biasanya. Rajin bikin quote. Hari ini adalah gitu Oh, ya. oke. Ya, dia Terus ada ayat-ayat gitu ya? oh ayat-ayat gitu. Oh, tiap hari gitu ya? Terus Gini. kenapa begitu? Gini kok. Iya. Dalam teori psikologi, Iya. itu ada yang disebut yang namanya Dunning-Kruger effect. Pernah dengar nggak? Enggak, Ya, belum. Dunning-Kruger effect itu gini. Orang yang tahu sedikit akan lebih cerewet dan akan lebih teriak-teriak daripada yang tahu banyak. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau dia tahu satu, Iya. dia akan ngerasa paling tahu. Orang yang pertama kali melakukan atau mengalami pembelajaran awal, begitu masuk ke dunia spiritual baru tahu satu, oh dia akan ngerasa paling tahu sedunia gitu. Oke. Dia keluar nunjuk gitu. Oke. Makanya semakin pengetahuannya sedikit, biasanya semakin cerewet gitu. Semakin teriak-teriak gitu. Gitu. Ya kayak orang-orang yang awal-awal religius banget, oh biasanya tuh ekstrim gitu. Wah gitu. Nah, maksud saya adalah semua tahapan pasti kita mengalami kekagetan-kekagetan dulu gitu intinya. Dan sehingga perubahan-perubahan itu akan terjadi, biasanya bentrokan-bentrokan itu terjadi di dalam dulu gitu. Nah, intinya adalah ketika dia di level paling bawah, dia akan excited, dia akan wah gitu, euforia gitu. Gitu ya, dia akan wah dikit-dikit dikaitkan dengan ini kayaknya semesta punya pesan gitu. Ini adalah makna. Oh, dia memaknai macam-macam gitu. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Iya. Tapi semakin dia naik, semakin nggak nunjukin sesuatu yang gimana banget, semakin dia lebih rileks, dan semakin dia menyadari bahwa ya kita perlu sadar juga sih, nggak ada orang yang benar-benar awakening tuh nggak ada sih. Karena awakening itu bertahap. Karena hidup ini bertumbuh gitu. Jadi nggak ada, aku sudah mengalami pencerahan. Nggak bisa. Kenapa? Karena pencerahan itu satu step, naik satu step, naik satu step, naik satu step, sampai kapanpun, dan itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi nggak ada yang paling tinggi ya? Nggak ada puncak? Semuanya proses. Semuanya proses? Karena hidup itu ongoing proses gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau sekarang ngomong, kayaknya aku udah spiritual banget deh. Nah, itu jangan-jangan bukan spiritual, tapi spiritual trap namanya. Spiritual trap, Nah, iya. ngerasa bahwa aku udah spiritual, ngerasa aku udah nyampe gitu. Betul. Nah, artinya kalau kita mulai menyadari bahwa semuanya adalah pertumbuhan, ya perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang nggak pernah selesai sih. Oke. Itu demi tahap, demi tahap, demi tahap gitu. Itu sih. Itu perjalanannya itu perjalanan apa? Kang Abu? Perjalanan kehidupan dan belajar ya. Belajarnya ya? Kan saya selalu bilang bahwa hidup ini school of life. Hidup ini sekolah. Iya. Berarti setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapa yang datang ke kita pasti guru. Jadi jangan meremehkan siapapun yang datang ke kita, karena itu guru. Siapapun ya? Siapapun. Atau apapun ya? Apapun. Gitu. Oke. Artinya, kalau kita sadar yang didatengin adalah guru, kita akan humble sama dia. Kita akan rendah hati sama dia. Tapi kalau kita tidak melihat itu guru, karena kita ngelihat kemasannya, alah,
S1 aja nggak lulus.